Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak Ustaz. Ini Ustaz lihat masih sedikit nih yang bergabung, sambil kita tunggu teman-teman kita. Seperti biasa, antum boleh bukakan kameranya. Ini yang kelihatan masih si Rafa saja ini. Bisa lihat, iya si Fahri. Iya. Ya, yang lain boleh ya, anak-anak Ustaz. Ya, baiklah anak-anak Ustaz. Ini sudah lumayan yang banyak nih masuk. Ini Ustaz belum melihat si Rizik nih. Rizik mana Rizik? Sudah hadir belum nih? Biasanya Rizik nih. Belum ada ya. Fahri sudah. Baiklah anak Ustaz, ya, kita terakhir di pelajaran tentang limbah lunak ya anak Ustaz ya. Ustaz rasa hari ini kita akan memasuki materi yang berbeda, yaitu di bab kedua ya anak Ustaz. Bab kedua mengenai konstruksi miniatur jembatan. Nah, kira-kira anak-anak Ustadz sudah ada yang membaca ataupun mencari informasi-informasi mengenai materi kita yang akan kita pelajari hari ini? Ada anak-anak Ustadz kira-kira? Belum ya? Atau Ustadz anak kemarin sudah baca-baca Ustadz bukunya? Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Ya, antum bisa lihat ya di apa gambarnya ya? Gambar bukunya kelihatan anak-anak Ustadz? Kelihatan? Ah, ya, sila. Coba antum perhatikan kira-kira ini gambar apa ini anak-anak Ustaz? Gambar jembatan ya. Ini judul kita adalah teknologi konstruksi jembatan. Oke. Kira-kira apa fungsi dari jembatan anak-anak Ustaz? Oke, coba satu-satu biar Ustadz bisa Ustadz panggilkan saja ya namanya ya. Si Muhammad Abdullah. Untuk berlalu lintas, Masya Allah. Coba menurut si Rafa. Nah, ini yang pertama kali Ustadz lihat hari ini nih, Rafa. Ya, Fa. Bagaimana menurut antum? Apa fungsi dari jembatan tuh? Hah? Bisa untuk bisa untuk orang lewat-lewat gitu ya. Nah, baiklah. Fahri, silakan Fahri. Untuk nyebrang ya. Ini sepertinya di tempat si Nafis ada ini. Nafis, silakan Nafis. Nah, gunanya apa nih jembatan nih?
Menyeberangi sungai ya. Ya. Oke, mempermudah. Nah, ya, baiklah. Jadi sekarang Ustadz mau tanya kepada antum. Wah, masya Allah nih, si Ezar udah masuk nih. Ya, kira-kira di mana antum melihat jembatan? Ada? Antum pernah menemukan jembatan, Ezar? Di mana? Di mana, Ezar? Jembatan Deli Tua. Di Mercy, Mercy, bukan? Jadi, oh iya 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 iya, betul betul. Rumah antum di mana nih, Zar? Rumah antum di Jalan Sejarah itu? Oh iya iya iya, Ustaz pernah juga lewat situ ya. Jalan Sejarah tuh ada jembatan ya. Kira-kira kalau nggak ada jembatan itu gimana tuh? Nggak bisa lewat. Karena ada jembatan kita bisa lewat. Jadi fungsinya jembatan tuh supaya apa? Mm-mm. Menyeberangi jalan ya. Oke, ini si Faik. Nah, ini Faik nih. Silakan Faik. Ya, buka suaranya Faik. Ya. Kalau menurut antum gimana nih jembatan? Atau antum memberikan satu contoh nih, saat ana pernah nih lihat jembatan di kampung ana. Nggak pernah ya, nggak ada jembatan ya. Nggak pernah. Lewat jembatan juga nggak pernah ya. Iya. Oke, baiklah, anak-anak Ustadz. Jadi sebenarnya yang dibilangkan Ezar itu tadi Ustadz sudah pernah melewatinya juga, ya, jembatan. Dulu antum kalau misalnya tahu tuh di dekat daerah kita, sekolah kita tuh ada namanya perumahan Mercy ya, Medan Resort City. Nah, itu juga ada baru dibangun jembatan. Jadi sebenarnya jembatan itu fungsinya ya untuk menghubungkan ya dua bagian jalan yang terputus. Iya kan? Iya, jadi ada jadi bagian yang terputus, ya misalnya bisa dia terputus karena ada alirannya sungai misalnya ya kan? Nah, makanya dibangun jembatan untuk bisa melewatinya. Begitu ya anak-anak Ustadz ya. Jadi itu sebagai contoh yang sering kita lihat. Jadi insya Allah kalau antum sudah mulai bisa datang ke sekolah, sekali-sekali lihat tuh jembatan dekat dari sekolah kita ya, anak-anak Ustadz. Nah, jadi itu untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus. Nah, bisa sungai, ya kan? Bisa juga karena adanya jurang, misalnya ya, dibangunkan jembatan. Nah, jadi itu untuk mempermudah kita melewatinya, ya. Baiklah, anak Ustaz sudah paham sekarang ya, kira-kira fungsinya itu ya. Dan kita juga biasanya sekarang ini jembatan-jembatan ini juga menjadi tempat ya di mana orang berwisata juga nih anak-anak Ustadz. Nah, jadi ada nanti antum udah pernah nggak ke jembatan Deli Tua misalnya, ya kan? Kan sekali lagi gitu kan. Nah, anak tiap hari Ustadz karena anak rumah anak dekat situ ya kan. Pernah nggak? Apalagi kita kalau keluar kota ya anak-anak Ustadz ya, keluar kota. Misalnya antum jalan dari Medan pergi ke Pekanbaru misalnya, tentunya kita banyak melewati jembatan, ya kan? Ada jembatannya yang melewati sungai, ya, menyeberangi sungai, ya kan? Pernah ya, anak-anak Ustadz ya? Kalau Nafis nih, nah, Nafis antum kira-kira kalau pulang kampung, Fis, dari Medan ke rumah antum melewati berapa jembatan nih, Fis? Ingat antum? Enggak ingat antum. Enggak ingat. Tapi ada. Ada ya? Ada lewatin, ada ya. Banyak kira-kira lebih dari satu? Lebih. Nah, ini Rifki nih. Coba Rifki ini dah enggak sabar ini. Kira-kira Rifki? Tunggu, Ustaz yang lain Ustaz matikan dulu. Ya, silakan Rifki. Buka suaranya Ki.
Ya, buka Ki Muhammad Rifki. Ya, antum kira-kira pernah melewati sebuah jembatan? Pernah. Di mana antum melewatinya? Jembatan apa namanya? Ingat? Iya, kampung antum di mana? Lupa antum. Kelambir 5. Kelambir Mida tuh masih di Kota Medan ya? Oh iya iya iya. Antum sekarang tinggal di situ. Jadi, oh udah tua ya ya. Deket ya kampung antum ya? Iya. Ada ya jembatan ya. Kalau antum lewat Setiabudi juga ada tuh ya, kalau nggak salah Ustadz ya. Ya, ada dua ya. Ingat antum ya, Masya Allah. Nah, baiklah anak-anak Ustadz ya. Ini menarik nih anak Ustadz. Kalau antum pernah melihat atau melewati ya setiap jembatan yang ada ya, tentunya memiliki gaya dan desain yang berbeda-beda ya anak Ustadz ya. Ya beda-beda tentunya. Ada yang mirip mungkin, tapi Ustadz rasa kebanyakan itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya, ada yang paling fenomenal itu di Indonesia, nama jembatannya apa? Jembatan? Siapa yang tahu? Iya, masya Allah. Siapa itu tadi yang jawab? Siap? Wah, Mirza ya? Fahri. Antum pernah ke sana, Fahri? Surabaya, ya. Antum pernah melewatinya ya? Bagaimana kira-kira tuh pengalaman antum ketika melewati jembatan Suramadu? Tahu antum berapa panjangnya? Kurang tahu ya. Kira-kira bagaimana, Fiz? Iya ya. Jadi ini panjangnya sekitar 5.438 meter tuh. Panjang ya. Menyeberangin jembatannya sangat panjang sekali ya Nana Ustadz ya. Nah, jadi tentunya kita melihat konstruksi bangunan yang kalau semakin panjang berarti semakin kokoh ya Nana Ustadz ya, dan semakin sulit dalam pembuatannya. Nah, ini baiklah Nana Ustadz, antum boleh lihat nih. Nah, di gambar ini ada beberapa dari 3 gambar ini, semuanya memiliki desain yang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Walaupun fungsinya sama ya, tapi dia memiliki ciri khas sendiri-sendiri ya. Nah, jadi nanti kalau antum pulang kampung, Nafis dari kampung ke Medan, antum fotokan. Nanti bisa antum ceritakan sama teman-teman, sama Ustadz ya. Ustadz, di Ustadz, ana lewat di sini Ustadz. Jembatannya udah bolong-bolong Ustadz, ngeri. Nah, ada juga ya, ya kan? Jembatannya udah mau ambruk Ustadz. Nah, ada ya. Baiklah. Nah, ini Ustadz akan bacakan dulu sedikit ya tentang konstruksi miniatur jembatan ya. Jadi anak-anak Ustadz ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang konstruksi di semester 1 ya, membuat miniatur rumah. Ya kan? Masih ingat ya anak-anak Ustadz ya? Tentang miniatur rumah. Jadi tentunya anak-anak Ustadz masih ingat ya, mengingat bagaimana teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Jadi anak-anak Ustadz, seperti yang kemarin kita mungkin ada yang belum membuat juga miniatur rumah. Kadang-kadang ada yang sudah buat tapi kok goyang-goyang gitu ya. Rumahnya goyang-goyang. Kemudian asal
terhentak sedikit aja udah atapnya jatuh semua misalnya gitu ya. Berarti itu apa yang salah? Salah dalam konstruksinya ya, nggak kuat. Jadi ya nggak kokoh ya, ataupun dilemnya nggak kuat. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana ataupun prasarana. Jadi hasil teknologi konstruksi biasanya bisa berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, dan lain-lain. Ya, jadi terciptanya sebuah karya teknologi konstruksi merupakan hasil dari pemikiran manusia. Nah, tentu kita kalau misalnya contohnya lah gitu, kita mau menyeberangi dari satu tempat atau satu desa ke desa lain misalnya, ternyata di sana ada jurangnya pemisahnya, pasti kita berpikir kan, berpikir manusia itu bagaimana caranya. Kalau dia masih pendek, misalnya contohnya nggak usah lah itu terlalu lebar ya. Misalnya saja kalau kita mau menyeberangi parit misalnya, ya kan? Ternyata belum ada titinya. Tentu kita bisa berpikir bagaimana caranya biar bisa kita melewatinya. Iya, kita buat, kalau dia jaraknya pendek namanya kita sebut dengan titi ya. Iya kan? Iya. Dari apa? Dari apa yang ada, misalnya ada kayu-kayu, kita susun ya. Atau kalau Ustaz ana udah bisa nih Ustaz buat dari besi konstruksinya, ya kan, dari besi. Nah, bisa macam-macam ya anak Ustaz ya. Jadi terciptanya sebuah karya teknologi konstruksi merupakan hasil dari pemikiran kita ya anak manusia. Kemudian kemampuan berpikir dan berkreasi tersebut ya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi anak-anak Ustadz ini perlu antum sering Ustadz katakan kepada kita bahwa Ustadz ana pengen buat Ustadz tapi nggak pandai misalnya gitu. Nggak pandai. Itu sebenarnya karena kita belum pernah mencoba. Jadi kalau kita sudah pernah mencoba, pasti lama-lama kita bisa. Jadi kadang-kadang Ustaz buatnya kok kayak gini Ustaz, payah ini Ustaz, ana pasti nggak bisa. Bener-bener antum jadi nggak bisa. Nah, tapi kalau kita mulai coba Ustaz, ana buatnya kok kayak gini Ustaz, PR nggak apa-apa sekali. Besok buat lagi pasti lebih bagus. Ketiga kali lebih bagus ya. Jadi gitu anak-anak Ustaz ya. Biasakan kita itu jangan mudah menyerah. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, jadi konstruksi jembatan. Nah, ini ada kita lihat di dalam sejarah ya. Dalam sejarah banyaknya, apalagi kalau kita melihat di luar negeri sana anak-anak Ustaz ya. Tentunya banyak macam model jembatan. Ada jembatan yang bisa dibuka tutup ya. Bisa dibuka tutup. Oh, misalnya di bawahnya itu ada bagaimana? Ada kapal yang menyeberangi ya kan? Jadi misal iya, kalau ada kapal yang menyeberangi otomatis jembatannya dibuka, ya dinaikkan, ya kan? Dilipat. Nah, sekarang kan teknologinya teknologi bagaimana? Ah, antum kebanyakan nonton ini berarti ya. Selama daring antum nonton ini ya berarti ya. Ketahuan antum kan? Ya, jadi seperti itu ya. Sekarang lagi teknologinya ini teknologi lipat ya. Siapa tadi yang bilang sama Ustaz nih? Iya, lipat. Antum? Iya, sekarang kan semua teknologinya mau main lipat-lipat ya. Yang ringkas-ringkas, yang simple-simple ya kan? HP lipat ada. Sebentar lagi mobil lipat pun ada ya kan? Iya, sekarang kan bagaimana? Iya, memang sekarang lagi dicari yang lucu-lucu. Ah, jadi gini, anak-anak Ustaz ya. Jadi untuk biasanya ya teknologi-teknologi seperti ini digunakan untuk membuat kita bisa lebih simpel, lebih mudah ya. Banyak sekali. Apalagi jembatan mungkin bisa
berbagai fungsi ya. Ada juga jembatan yang bisa berputar, nanti arahnya bisa diputarkan ke tempat-tempat lain ya. Flyover ya, bisa seperti itu. Baiklah nih anak Ustaz jelaskan dulu sejarah perkembangan ya tentang jembatan. Ya, jembatan merupakan sebuah sarana struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar. Seperti yang Ustaz katakan di awal tadi ya anak Ustaz ya. Jadi untuk menghubungkan dua ya, dua buah jalan misalnya atau rentangan hambatan misalnya. Ya, seperti ini. Jadi jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Jadi seperti itu ya, Rizik. Ustaz agak pusing nih lihat antum nih terbalik-balik nih. Ya kan Zik? Jadi secara alami, kalau secara alami itu bisa dari akar-akar pohon misalnya kan. Pernah ya? Lihat ya, ada jembatan dari akar-akar pohon. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dari batang pohon mungkin bisa ya. Dari kelapa ya, ya itu. Iya. Banyak nonton juga nih ya, Upin-Upin ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya, itu yang alami ya. Jadi bisa juga dari batu-batu ya, ataupun dari akar-akar kayu ya kan. Ya kalau antum pergi ke hutan mungkin ya, Ustaz, ana cobalah Ustaz membuktikan ada nggak jembatan di hutan ini secara alami. Ana nginap di hutan 3 bulan. Iya, ana mau membuktikan ya. Bagaimana? Pulang-pulang jadi Tarzan. Oke. Baiklah anak-anak Ustaz di sini ya. Di sini anak-anak Ustaz, ini biar Ustaz matikan saja dulu ya. Di sini ya kita mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan ya dalam waktu perkembangannya ya sangat bervariasi anak-anak Ustaz ya. Nih kita lihat nih gambarnya. Nampak ya anak-anak Ustaz ya? Ini ada di Inggris ya, jembatan pertama berbentuk setengah lingkaran ya. Ya sebenarnya konstruksi bawahnya ini yang setengah lingkaran, tapi jembatannya tetap lurus ya jalannya ya. Ada yang pernah lewat sini? Belum ya? Belum ya? Siapa tahu kan? Ada yang pernah? Masya Allah ya. Belum ada ya. Ya orang zaman dahulu membuat jembatan hanya menggunakan teknik potong ya. Pada perkembangannya proses pembuatan jembatan tidak hanya mengandalkan dua teknik tersebut ya, potong dan coba. Jadi proses pembuatan jembatan sudah menggunakan berbagai macam teknik berupa penerapan ilmu pengetahuan sehingga dihasilkan jembatan-jembatan yang kukuh, kuat dan memiliki unsur keindahan. Jadi anak-anak Ustadz, selain jembatan ini kokoh dan kuat, kita juga harus memikirkan estetikanya, keindahannya, ya kan? Desainnya. Jadi nanti kalau misalnya Rafa membuat sebuah miniatur jembatan antara Ulu Nuha dan rumahnya misalnya. Jadi antum ya jadi lewatnya jalan jembatan si Rafa. Desainnya beda. Ya, desainnya beda sama yang dibuat oleh si Ezar. Ya. Ini Ustaz jembatannya nih 50 km ini Ustaz. Ya kan? Dari rumah Hana nih Ustaz. Ya. Jadi harus bisa ya kreatif desain. Jadi sebenarnya gini anak-anak Ustaz ya, kita pertama itu kalau ada ide-ide, Ustaz ana ini ada ide nih. Antum langsung tuliskan saja, antum gambarkan, ya kan? Gambarkan, coret di kertas-kertas dulu, ya kan? Coret. Supaya apa anak-anak Ustaz? Supaya idenya tidak hilang. Ya, supaya idenya tidak hilang. Kalau antum sebenarnya ada punya ide Ustaz kayak gini, tapi udah lupa lagi, ya. Biar nggak lupa, makanya harus kita
harus kita gambarkan. Iya, kita gambar, kita tuliskan. Nanti ini ada yang kurang cocok, tinggal kita tambahkan. Nah, baiklah nih ya. Saya lanjutkan. Ini ya, silakan. Siapa nih yang tanya sama Ustaz nih tadi? Tunggu. Muhammad Rifki. Ya, sebenarnya kan tali-talinya itu kalau kita lihat ya, kalau antum pernah ini, antum pernah ke kebun binatang Medan? Pernah kan? Itu kan ada jembatan juga ya, ada jembatan ya. Jembatan ya. Maksud antum tali-talinya itu ya? Iya, tali-tali. Iya, kalau dia itu kan talinya memang digunakan untuk mengikat kayu-kayu, ya. Kemudian bisa juga talinya itu untuk pegangan kita saat menyeberang, kegunaannya, ya. Seperti itu. Itu kan jembatan seperti itu maksud antum kan? Nah, iya. Antum dari ya, Cadika juga ada ya, anak Ustaz ya. Iya, cuman Cadika itu sepertinya dia tidak menggunakan, enggak. Iya, enggak menggunakan tali ya, enggak menggunakan tali ya. Dia menggunakan seling, jadi dari kawat baja. Nah, ya, tapi kalau yang setahu Ustaz yang menggunakan tali itu yang ada di kebun binatang ya, kebun binatang ya. Nah, jadi kalau antum pengen merasakan melewatinya, boleh tuh antum ke sana. Baiklah anak Ustaz, sudah paham ya kira-kira ya? Insya Allah ya. Jadi ini antum bisa lihat di gambar jembatan zaman purba. Ini dia yang terbangun secara alami ya anak Ustaz. Bisa lihat? Ya ini dari akar-akar pohon yang terjalin ya. Ini mungkin terjalin secara alami ya. Jadi kalau jadi ini juga antum bisa lihat. Antum udah. Ini Ustaz besarkan ya, Ustaz besarkan ya. Kelihatan antum? Nampak? Iya. Iya. Iya, bisa lihat antum? Iya, ini memang kalau antum mau lihat nih harus langsung ke hutan. Ya, ini ada akar-akar pohon ya. Jadi kalau pohon-pohon yang sudah tua itu ya, akar-akarnya bisa terjalin seperti ini ya. Biasanya kalau kita di film-film tuh suka ada ya, misalnya settingannya di hutan, bisa seperti itu. Baiklah anak-anak Ustadz, ini tentang sekilas ya, tentang sejarah jembatan ya anak-anak Ustadz ya. Tentunya anak-anak Ustadz harapkan bisa mencari banyak informasi lagi tentang bagaimana jembatan ya, konstruksi jembatan. Ya, Ustadz berharap antum ya ini bisa lihat-lihat dulu bagaimana model-modelnya. Untuk pekan depan Ustadz harapkan antum bisa mendesain ya, desain dalam bentuk gambar di kertas saja anak-anak Ustadz. Ya. Jadi antum ambil kertas gambar yang ukuran A4. Jadi di situ antum desain sebuah jembatan. Ya. Antum gambarkan jembatannya. Ya, tadi ada yang misalnya jembatannya bawahnya setengah lingkaran. Masih ingat antum ya? Dia bawahnya setengah lingkaran. Yang di atas tadi, yang ini. Nah, ini kan? Ya. Ya, untuk tugas antum pekan depan. Ya. Digambar saja. Digambar pakai kertas dan antum boleh pakai pensil, boleh diwarna, boleh. Ya. Nah, nggak usah.
nggak usah dikirim. Pekan depan waktu Zoom antum tunjukkan sama Ustaz. Bisa ya? Oke, bagaimana? Oke, satu-satu biar Ustaz, ya silakan. Hah? Ya Ustaz ulangi kembali ya anak-anak Ustaz, untuk pekan depan antum membuat sebuah desain jembatan, antum gambar ya, antum gambar jembatan ya di kertas gambar ukuran A4. Jadi ada buku gambar ukuran A4 itu ya, yang kecil, antum desain gambarnya ya, jembatan. Ya tentunya Ustadz berharap jembatan setiap anak-anak Ustadz ini memiliki desain yang berbeda-beda ya, desain yang berbeda-beda ide-idenya. Iya, boleh antum modifikasi jembatan-jembatan yang ada ya. Paham ya anak-anak Ustadz? Dikumpulkan nanti waktu saat Zoom saja. Saat Zoom Ustadz akan panggilkan antum, antum tunjukkan. Iya, pekan depan. Insya Allah Sabtu depan ya. Bisa ya? Ya, silakan. Ya. Ya. Baiklah anak Ustadz, karena ini waktu kita sudah habis, nanti jika ada pertanyaan antum bisa langsung WA Ustadz ya. Bisa langsung WA Ustadz. Jika antum ingin jawaban yang cepat, antum telepon saja ya. Baiklah anak Ustadz, Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum ya. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.